Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jadi trending Jokowi kabur, ternyata kunjungan ke Kalteng, Jokowi tinjau peternakan bebek. Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi lokasi lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada hari Kamis 8 Oktober. Jokowi berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Kota Yogyakarta, menuju Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Selamat pagi, hari ini saya menuju Kalimantan Tengah untuk kunjungan sehari. Setiba di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya, saya melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju Kabupaten Pulang Pisau, kata Jokowi dalam status unggahan Facebook resmi pada hari Kamis. Jadwal Jokowi sendiri selama di Kalteng memang yang utama adalah mengunjungi lokasi lumbung pangan. Namun, ia juga meninjau lokasi penanaman padi dan area keramba ikan, serta peternakan bebek yang diberdayakan warga sekitar. Di sana, saya hendak meninjau kawasan lumbung pangan yang sedang kita kembangkan, berikut dengan penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandi Batu. Begitu kata Jokowi. Sontak saja informasi Jokowi tersebut mengundang kecaman di kolom komentar. Hingga Kamis sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, sudah sekitar 9.200 komentar warganet yang sebagian besar berisi kecaman, meski tak sedikit yang mengapresiasi kerja Jokowi. Hal itu lantaran kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi bertepatan dengan agenda demonstrasi kaum buruh di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Alhasil ada beberapa akun yang menuding Jokowi kabur menghindari demo. Pemilik akun Facebook Dani M. Alawi misalnya menulis status, giliran butuh suara pilpres, deketin buruh. Akun Kang Asep mencoba berpikir positif, tetap semangat. Diketahui puluhan ribu buruh dan juga mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya menggeruduk Istana Presiden pada hari Kamis 8 Oktober menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Namun ternyata Presiden Jokowi tidak ada di lokasi. Dikabarkan Jokowi pun kabur ke Kalimantan. Hal ini pun tentu saja membuat para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya kecewa. Namun tidak membuat para buruh, mahasiswa, dan elemen lainnya pantang mundur karena Jokowi menghilang. Mereka dikabarkan tetap merencanakan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Sekretaris Jenderal Kasbi Sunarno mengatakan sekitar 20.000 lebih orang berasal dari aliansi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang akan mendatangi istana. Sunarno menyebut masa mendesak Jokowi mencabut pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perkiraan dari buruh, teman-teman mahasiswa, dan organ gerakan lain sekitar 20.000 lebih. Tak hanya buruh, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI juga melakukan aksi menolak pengesahan RUU Ciptaker di depan Istana Negara. Rencananya, aksi pun dimulai pukul 10 pagi dan diikuti oleh mahasiswa dari 300 universitas. Di lain pihak, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media B. Mahmudin mengatakan bahwa Jokowi mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah meninjau program food estate. Agenda Presiden untuk food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, jadi sama sekali tak ada kaitannya dengan aksi. B juga menjelaskan, kunjungan Jokowi terkait dengan ketahanan pangan yang diberikan peringatan oleh Food and Agriculture Organization di tengah pandemi. Sehingga Jokowi memutuskan untuk meninjau lokasi langsung ke daerah-daerah.
hati-hati. Pecah, perlawanan rakyat pun tak bisa dikendalikan. Tidak mudah untuk menulis tulisan ini. Ada rasa marah yang luar biasa terhadap DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya terhadap fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi PAN, dan juga fraksi P3. Mereka inilah yang menjadi aktor utama menuju pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada hari Senin kemarin 5 Oktober. Dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, sangat dipaksakan supaya menjadi undang-undang. Hanya fraksi PKS dan Demokrat yang menolak. Undang-undang Ciptaker adalah undang-undang yang akan menindas belasan juta kaum buruh, yang akan menindas rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, undang-undang ini memberikan kewenangan dan kesewenangan kepada pemilik modal. Mulai sekarang mereka akan bisa sesuka hati terhadap para pekerja. Poin-poin kontroversial di dalam undang-undang ini semuanya untuk kepentingan pengusaha, kemudian buruh yang lemah dalam banyak hal dipaksa mengikuti keinginan pemodal. Tidak ada lagi pesangon yang memihak karyawan karena diberhentikan oleh perusahaan. Pesangon PHK berkurang sangat drastis. Tidak ada lagi batas upah minimum. Jangan lagi harapkan cuti yang sifatnya peri kemanusiaan. Cuti 2 hari seminggu tidak ada lagi. Pasal 79 Undang-Undang Ciptaker menghapus cuti ini. Juga dihapus istirahat 2 bulan setelah bekerja 6 tahun berturut-turut. Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengatur soal cuti. Perusahaan bisa mendiktikan perjanjian kerja dengan karyawan. Menurut Undang-Undang Ciptaker, tidak ada lagi istilah karyawan tetap perusahaan. Para pekerja boleh dikontrak seumur hidup. Inilah yang diatur di pasal 59. Itu bermakna tidak akan ada lagi skema pensiun untuk karyawan. Karena sistem kontrak yang berlangsung terus-menerus itu tidak membebankan kewajiban kepada perusahaan untuk menyediakan skema pensiun. Bahkan Undang-Undang Ciptaker akan memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk tidak membayar upah sesuai ketentuan. Pasal 88 Undang-Undang Ciptaker sangat berpihak kepada perusahaan soal pengupahan. Sanksi untuk pelanggaran ini pun dihapuskan. Buruh yang melancarkan protes bisa dipecat oleh perusahaan. Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi buruh dalam pembayaran upah dihapus total oleh Undang-Undang Ciptaker. Perusahaan tidak bisa diperkarakan kalau membayar pekerja di bawah standar. Banyak lagi ketentuan di Undang-Undang Ciptaker yang sifatnya akan menindas buruh. Semua ini dengan alasan untuk menarik investasi. Agar, kata para penguasa, iklim investasi di Indonesia lebih menarik bagi para pemodal. Sangat mengherankan sekali. DPR yang seharusnya bekerja untuk melindungi rakyat sekarang malah menindas. DPR menjadi Dewan Penindas Rakyat. Semakin meyakinkan kita semua bahwa DPR tidak mewakili suara rakyat, bukan pembela kaum lemah dan yang tertindas. Masih waraskah kalian, wahai para wakil rakyat? Atau apakah kalian sekarang menjadi lembaga yang menguras rakyat? Tetapi ada satu hal yang dilupakan oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, dan P3, bahwa mereka akan diingat sebagai para pengkhianat. Rakyat akan menghukum mereka. Hanya saja memang tidak mudah menghukum mereka, karena hukum ada di dalam genggaman mereka. Kita lihat saja, perlawanan dari rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Secara alamiah perlawanan itu akan bangkit. Mungkin saja penindasan akan berlanjut terus oleh DPR dan para penguasa eksekutif. Boleh jadi mereka akan semakin menggila-gila dalam pengkhianatan. Ibarat mengkonsumsi obat perangsang overdosis, para penguasa legislatif dan eksekutif akan terlihat berani melakukan apa saja. Tapi semakin brutal cara-cara yang mereka lakukan terhadap rakyat, akan semakin keras reaksi yang bakalan muncul. Untuk sementara ini, rakyat masih bisa diintimidasi, rakyat pun masih takut. Namun, begitu perbuatan sewenang-wenang mereka itu meluas, perlawanan rakyat bisa tak terkendali. Jadi berhati-hatilah.